Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 2310125320067. Saya dari kelas 1E. Saat ini saya berada di Gazebo Open Space. Hari ini saya akan menjelaskan materi Pancasila dari materi 1 sampai 11 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metriadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Jadi di dalam materi pertama yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Di sana ada memuat 7 zaman, yaitu zaman Kutai, zaman Sriwijaya, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, zaman penjajahan Majapahit, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan yang terakhir zaman penjajahan Jepang. Terus ada pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Terus ada zaman Kutai. Nah, di zaman Kutai ini, kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia serta Asia Tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam. Zaman Kutai di Indonesia masuk zaman sejarah pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Terus hal ini dibuktikan dengan dikemukakannya 7 yupa. 7 buah yupa yaitu bisa juga berarti tiang batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Terus ya ada lagi zaman Sriwijaya. Ini menurut Mr. Muhammad Yamin bahwa berdirinya negara kebangkitan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Pada abad ke berapa itu muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu kerajaan Sriwijaya. Itu di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra yang dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Terus ada zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, itu muncul sebagai kerajaan yang merancangkan nilai-nilai nasionalisme. Itu telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara berganti. Terus ada lagi zaman penjajahan Majapahit. Pada tahun 1993 berdiri kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu atau Malaysia sekarang sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Terus ada zaman penjajahan. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Misalnya pada Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Terus ada kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran bangsa yang muncul dari para rakyat, terutama pada anak-anak muda zaman sekarang atau zaman dulunya itu bisa masuk ke kebangkitan nasional. Terus mereka menggabungkan dirinya melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Terus yang terakhir ada zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang setelah Nederland itu diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 15 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940. Maka pada saat itu Ratu Wilhelmina dengan segenap aparat pemerintahnya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintah Belanda masih dapat berkomunikasi ke Inggris dengan pemerintah jajahan di Indonesia. Itu janji Belanda tentang Indonesia merdeka dikelak. Kemudian di hari kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Materi kedua membahas tentang proses perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pertama. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya yaitu yang pertama tanggal 29 Mei 1945 yaitu Mr. Muhyamin. Yang kedua tanggal 31 Mei 1945 yaitu Profesor Supomo, dan yang terakhir yang ketiga tanggal 1 Juni 1945 adalah Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dimulai
Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai diumumkan oleh Ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik, yaitu yang pertama Abdul Fattah Hasan, yang kedua Asikin Nata Negara, yang ketiga Suerjo Hamid Jojo, yang keempat Muhammad Nor, dan yang kelima Besar, dan yang terakhir adalah Abdul Kafar. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tetapi terdapat banyak proses yang menyertainya, yaitu dimulai dari perumusan dasar negara oleh BPUPKI, di mana tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara pada saat itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang diberi nama selanjutnya dibentuk panitia kecil, itu diberi nama adalah Panitia 9 dan menghasilkan rancangan yang disebut Piagam Jakarta, serta kemudian disepakati oleh BPUPKI dan menandai berakhirnya tugas dari BPUPKI. Kemudian dibentuk PPKI oleh Jepang dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Merumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu digantinya sila pertama yang semulanya berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal yang sama. PPKI menetapkan UUD 1945, di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila yang kita gunakan sampai saat ini. Selain itu, PPKI juga memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhatta. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang khusus mempelajari dan menganalisis nilai-nilai, prinsip, dan falsafah dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip atau nilai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks filsafat ini, Pancasila adalah suatu landasan untuk memahami hakikat dan tujuan hidup manusia, dan juga bagaimana seseorang berinteraksi dengan sesamanya, dan alam sekitarnya. Di dalam filsafat Pancasila terdapat beberapa bahasan berbagai aspek seperti etika, politik, sosial, dan agama, dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Filsafat Pancasila juga menekankan betapa pentingnya keadilan sosial, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini bisa mengimplikasikan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral berkontribusi dalam membangun dan keberlangsungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter. Identitas maksudnya itu adalah identitas dan karakter bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang mendasar, memberikan landasan filosofis untuk memandu negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, materi keempat yaitu Pancasila sebagai etika politik. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Pandangan moral dapat menjadi etika hukum dalam sebuah negara. Politik merupakan kebijakan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membuat suatu kesepakatan kepentingan bersama. Pancasila sebagai etika politik berarti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam setiap tingkah laku politik. Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik, yang juga memiliki makna dan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik negara dan politik lainnya. Ini harus berpedoman dalam mengacu pada setiap bagian yang terdapat dalam Pancasila dengan tujuan demi kepentingan negara, dan tentunya bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau individu. Pancasila harus dapat diamalkan dalam kehidupan politik baik oleh rakyat, pengusaha maupun politikus. Mengingat kembali hukum di Indonesia yang tegas akan beretika politik juga membuat seluruh masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam berpolitik, serta pentingnya pemahaman etika politik harus dipahami secara luas dan menyeluruh dalam hal pembentuk persekutuan yang disebut negara dan masyarakat dalam kapasitas berhubungan
dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan hak manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan serta arah dari tujuan politik yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekelilingnya. Selanjutnya, materi kelima yaitu membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Terbentuknya Pancasila merupakan hasil perundingan dari paham-paham besar dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral ataupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menggambarkan jati diri bangsa Indonesia serta karakteristik bangsa Indonesia. Ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran menyeluruh yang menjalin suatu pemikiran yang logis dan bersumber kepada filsafat. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara dan juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok yang fundamental baik penyelenggaraan negara. Selain itu pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi landasan bagi proses pengembalian keputusan yang bijak di tingkat pemerintahan dan membentuk akan kebijakan yang mengedepankan kepentingan bersama serta kemajuan bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila tentunya berbeda dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila mengibaratkan kepada hubungan warga negara dengan agama seperti halnya yang tergandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ideologi Pancasila, agama merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara. Selain itu, ideologi Pancasila juga memberikan kebebasan individu dalam berperilaku dan mengembangkan kreativitasnya asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Pancasila berarti rangkaian 5 aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup, keyakinan cita-cita atau ideologi bangsa Indonesia guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Tanpa ideologi, bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Masyarakat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan dan agama serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan yang luhur, kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa negara adalah sebagai sarana pemersatu antara berbagai kelompok, suku, ras, dan antar golongan dalam seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Selain itu, sebagai idealisme nasional, maka Pancasila berfungsi sebagai pendidik dan penuntun arah menuju terbentuknya manusia Indonesia. Pancasila menuju manusia yang dihayati, dijiwai, dan bermoral Pancasila. Selanjutnya, materi ke-7, Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mengandung konsekuensi bahwa secara formal Pancasila sebagai norma hukum dasar dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum ataupun jalan lainnya. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai sumber hukum yang berarti segala hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dan selaras dengan Pancasila. Sumber tata tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Ialah cita-cita yang mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan dari suatu negara. Cita-cita moral mengenai pengejawatahan daripada budi nurani manusia. Pelaksanaan Pancasila dalam penegakan ketatanegaraan bukan semata-mata dilihat dengan mata awam Pancasila, tetapi Pancasila diuraikan menjadi undang-undang yang terperinci yang sesuai dengan aspek dan tujuan bangsa.
Selanjutnya, materi ke-8, Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara sehingga dengan demikian satu sama lain merasa bertanggung jawab dan tidak terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk suatu sistem politik dan sistem hukum negara. Konstitusi UUD adalah konstitusi yang menjadi acuan dan penentu arah dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Negara Indonesia menganut konstitusi amandemen yang dilakukan pengamandemenan 4 kali sejak proklamasi 1945. Telah terjadi perubahan-perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia hingga sekarang. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas hak-hak rakyat di dalamnya dan sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Peran negara dan konstitusi dalam kehidupan bernegara merupakan logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak memungkinkan terbentuk. Merujuk pada kenyataan tersebut, maka negara dan konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan dan ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya, materi ke-9, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setiap lembaga yang ada di Indonesia dan sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 saling berkaitan satu sama lain. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas dan terang tentang kelembagaan negara, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Lembaga-lembaga negara ini disebut juga lembaga tinggi negara. Dengan demikian tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Lembaga-lembaga negara melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antara lembaga negara juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini, pelaksanaan tugas wewenang, hak atau kewajiban suatu lembaga harus tetap dalam awasan lembaga lainnya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga yang ada di Indonesia harus memperhatikan kinerja satu sama lain agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode. Sebelum kemerdekaan, yaitu 1908 sampai 1945, dan sesudah kemerdekaan. Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis dan berlaku untuk semua orang. Tidak bisa dilanggar, membatasi, atau melanggar hak orang lain. Hak dan kewajiban negara ialah menggambarkan apa yang harus diterima dan dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan kehidupan negara bernegara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Tujuan utama adanya HAM adalah untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu tanpa diskriminasi dan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya sebagai berikut. Pembentukan Komnas HAM, instrumen HAM, pengadilan HAM, pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Adapun bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi ke-11 yang membahas tentang aktualisasi Pancasila. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau efektif, dan bertingkah laku. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan aspek-aspek kehidupan nasional terbagi menjadi pembangunan aspek ideologi, pembangunan aspek politik, pembangunan aspek ekonomi, pembangunan aspek sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma
pengembangan Hankam, dan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Untuk mencapai tujuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan reformasi, harus dilandasi oleh paradigma nilai Pancasila. Secara filosofis, kedudukan Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandasan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai sebuah paradigma, Pancasila juga menjadi landasan bidang geopolitik dan geostrategis Indonesia, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aktualisasi Pancasila, penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Kemudian aktualisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Pancasila dapat dibedakan atas dua macam aktualisasi, objektif dan subjektif. Macam-macam aktualisasi Pancasila antara lain: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu cinta tanah air dan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Adapun manfaat yang saya dapatkan dalam belajar Pancasila yaitu pemahaman nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, identitas kebangsaan, pandangan terhadap keadilan sosial, pemahaman terhadap keragaman, dan pemahaman terhadap hak asasi manusia. Sekian penjelasan materi 1-11 serta manfaat yang saya dapatkan dari belajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.